Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan di video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri, yang kali ini merupakan full version dari cerita yang berjudul Santet Sambernyowo, lanjutan dari Santet Tembes Kelor. Cerita pada kali ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke full versionnya dari cerita ini. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan sangat lama. Jadi siapkan cemilan kalian ya teman-teman. Ceritanya akan segera saya mulai. Pekalongan tahun 2014. Sudah 7 tahun lamanya semenjak kematian Pak Ajis, keluarga Ibu Sutini ini mulai membaik dari tahun ke tahun. Sekarang Nindya telah bisa melupakan akan secara perlahan rasa sakitnya yang terjadi di tahun 2007 silam. Ia memutuskan untuk tetap fokus kepada satu tujuan, yaitu mencari nafkah dan mengembalikan sisa-sisa memori kelamnya untuk menjadi sebuah batu loncatan yang lebih baik. Lain halnya dengan Ibu Sutini dan juga Nindya, Ibu Sumina justru lebih banyak mengurung diri di dalam sebuah kamar yang telah disediakan oleh Ibu Sutini, anak dari Ibu Sumina. Akan tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, Ibu Sumina masih merasa ada suatu kejanggalan terkait serangan 7 tahun yang lalu, saat dimana dirinya baru-baru menyadari jika Darmain, orang yang membunuh keluarga adiknya dan juga Pak Ajis, masih tetap eksis di sekitaran tempatnya berada. Setiap paginya, Ibu Sumina selalu keluar kamar untuk berjemur di bawah panas terik matahari. Di sela-sela dirinya sedang menikmati kehangatan matahari pagi, Ikrar datang sambil mengucapkan salam kepada Ibu Sumina. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam. Ono pondung, ada apa nak?" "Simba, gimana keadaannya?" "Alhamdulillah sedikit membaik. Gimana kabarmu?" "Alhamdulillah, Mbah. Aku dan keluargaku baik-baik saja." "Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ada perlu apa datang kemari?" Ikrar mau menanyakan sesuatu kepada Simba terkait Darmain. Ibu Sumina langsung terdiam saat nama Darmain disebutkan di hadapannya. "Jangan sebut nama itu di hadapanku. Aku sudah muak dengan nama itu, nak." "Maaf, Mbah, bukan bermaksud lancang, tapi apakah Simba tahu di mana Darmain sekarang?" Ibu Sumina menatap ke arah langit secara perlahan. Ia baru saja melihat kawanan burung melintasi atap langit itu secara perlahan. Rasanya ia baru saja menikmati pemandangan alam yang sebenarnya semenjak dirinya harus disibukkan dengan permasalahan internalnya. Dahulu dia hanyalah seorang tangan kanan dari seorang bos besar, tapi dia juga memiliki ilmu kanuragan yang tidak sebanding dengan manusia zaman sekarang. Jelas Ibu Sumina. "Maksud Mbah bagaimana?" "Dia itu sulit dibunuh. Tubuhnya tidak pernah tua dan ilmunya semakin meningkat. Jadi sampai detik ini Darmain masih hidup. Dia itu bagaikan belis atau setan yang hidup abadi tanpa aturan takdir. Tapi bukankah manusia itu ada waktunya sendiri? Waktu hanya sebagai patokan yang kita ketahui. Namun mereka yang melawan perintah Tuhan, waktu adalah sebuah jarum yang dijatuhkan ke tumpukan jerami." Dengan begitu, Ikrar dapat menyimpulkan bahwa ketika tahun 1990, saat Pak Cokro, tuan dari Darmain, meninggal dunia, dia masih tetap utuh abadi karena ilmu kanuragan yang dimiliki olehnya.
Kekuatan ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Darmain tidak lepas dari tempatnya berasal, yaitu daerah B, dan tempat yang sekarang ditempati, yaitu daerah P. Kedua daerah tersebut memiliki benang merah yang saling berhubungan, di mana para dukun di sana sudah terbiasa untuk berkamuflase dan bercampur layaknya masyarakat biasa. Tidak heran jika kasus santet di daerah B lebih banyak dibanding daerah lain selain daerah B. Konon katanya orang yang memiliki kemampuan berkamuflase seperti ini adalah orang-orang yang memang sedang melacak para korbannya di setiap saat, baik dalam kondisi pagi hari, siang, ataupun malam. Mereka semua bagaikan algojo yang mencari tumbalnya dengan cara apapun. Ketika ada salah satu korbannya yang berjalan secara bebas di pinggiran jalan, maka dia sudah dijadikan target dengan waktu yang sangat cepat. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki rasa ampun terhadap satu sama lain, apalagi dalam masalah bisnis dan dendam. Dukun yang berkamuflase akan menyelinap di balik kita, pertemanan, dan persaudaraan yang mungkin saja tidak bisa diketahui. Karena sifat dan juga karakter mereka benar-benar tidak bisa ditebak satu sama lain, Ikrar sebenarnya masih belum menerima ketika kasus yang terjadi kepada kakaknya merupakan sebuah naluri, yaitu naluri balas dendam 27 tahun yang lalu. Ia sendiri tidak mengetahui sedikit pun terkait masa lalu yang dialami oleh Ibu Sumina saat itu. Yang Ikrar ketahui, saat itu Ibu Sumina hanya melindungi Romo. Tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan dendam. Hanya saja saat itu Romo menceritakan secara detail kejadian santet tembus kelor keluarganya kepada Ibu Sumina. Dengan begitu secara akan terukir dan perihal santet yang mengerikan ini akan terus diingat oleh orang-orang terdekatnya. Bukan hanya itu saja, Romo juga menceritakan hal yang lebih jelas terkait orang-orang yang menyerang santet tersebut. Romo menyebutkan 2 orang yang menjadi tabir kebusukan dari penyerangan santet yang mengenai keluarganya. Dengan begitu, nama kedua yang dijadikan sebagai pelaku penyantetan ini selalu diingat oleh Ibu Sumina agar dirinya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap penyerangan yang ada. Dan sekarang setelah membunuh Pak Ajis, Ibu Sumina semakin takut dan tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa berlindung kepada anak perempuannya yang bernama Ibu Sutini. Sedangkan anak-anak lainnya yang berada di luaran kota. Hari itu mereka berdua tidak membahas terlalu banyak mengenai Darmain. Ibu Sumina hanya berpikiran bahwa Darmain adalah manusia yang telah menyatu dengan ilmu hitam, sehingga kehadirannya merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kehadiran Darmain sendiri benar-benar telah menjadi bukti akan pembalasan dendam yang telah lama terkubur. Tuannya yaitu Cokro adalah bukti dari pembalasan dendam yang akan terus diingat hingga bisa membunuh seluruh keluarga lainnya. Mengenai kematian Cokro sendiri, banyak spekulasi yang berkembang. Kabarnya saat kematian Pak Suryo dan juga Karyo, Mbah Sumerep melemparkan santet yang masih berada di sekitaran rumah milik Romo, dan Mbah Sumerep sengaja yang membantu pemakaman keduanya. Masing-masing dari mereka diberi jarak antara badan dan juga posisi tanah agar tidak saling menyentuh. Lalu Mbah Sumerep juga melemparkan ayam berwarna putih untuk berlari ke arah pelaku dari santet tersebut. Dan benar saja 10 tahun kemudian Pak Cokro meninggal dunia. Jika memang Pak Cokro meninggal dunia karena sakit,
maka mungkin Darmain akan membalaskan dendam ke keluarga lainnya seperti Ibu Sumina dan juga para mantunya. Itu berarti Darmain saat itu melarikan diri ke daerah lain agar dirinya tidak bisa terdeteksi ataupun dideteksi oleh Mbah Sumerep, dikarenakan dia telah mengetahui terlebih dahulu jika Mbah Sumerep lah yang mengembalikan santet itu sendiri. Lalu perihal penyebab gila Mbah Sumerep dan Romo, keduanya terikat oleh satu ajian yang diyakini sebagai sebuah ajian yang mengerikan, di mana keduanya terkena ajian tali mongso atau ajian yang mengikat para korbannya hingga meninggal dunia. Ajian ini memiliki bentuk seperti ular yang melilit seluruh tubuh korbannya hingga menjadikan korbannya merasa kesakitan di tiap waktu. Lalu ajian ini juga bisa membuat korbannya hilang ingatan ataupun gila. Ya, karena sifat dari ajian ini sendiri adalah menghancurkan secara perlahan sisa-sisa dari korban itu sendiri. Selain itu, mereka yang terkena ajian ini akan merasa seluruh tubuhnya akan merasakan sakit tanpa sebab dan benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diketahui, kecuali oleh orang-orang yang benar merasakan dan paham akan energi negatif yang terpancar dari ajian ini sendiri. Dalam menanggulangi ajian ini, ada beberapa cara yang memang harus dilakukan. Ibu Sumina mengatakan, ajian ini benar-benar akan terlepas dari tubuh korbannya jika si korban sendiri melakukan ibadah secara ikhlas dan sabar. Selain itu juga, ia juga harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Karenanya ajian ini bukanlah sembarangan untuk bisa dipatahkan. Banyak orang yang terikat oleh ajian ini hingga bertahun-tahun lamanya karena dibawa ke tempat yang salah seperti dukun atau orang yang menganut ilmu hitam. Ajian ini akan semakin kuat jika korbannya dibawa ke tempat yang memiliki energi ilmu hitam atau energi negatif dengan taraf yang cukup tinggi. Akhirnya ilmu hitam adalah makanan bagi ajian ini sendiri. Tidak banyak dari mereka yang justru terjebak dari rayuan para dukun yang berkamuflase, yang sering menawarkan banyak hal terkait cara melepaskan bentukan ajian seperti ini. Pada akhirnya orang yang terkena ataupun mendapat serangan ajian ini, mereka akan diserang oleh beberapa hal yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah rasa putus asa yang berlebihan, yang kedua adalah depresi yang berkepanjangan, yang ketiga kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup, yang keempat keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Karena itu Ibu Sumina sendiri menilai bahwa ketika Romo terkena ajian ini, dirinya berada di fase kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup. Hal lain yang menjadi penyebab dari faktor utama dari ajian itu sendiri adalah meningkatnya rasa was-was dari diri Romo, sehingga dia tidak bisa menanggulangi dan juga menyeimbangkan sesuatu yang mempengaruhinya. Pada akhirnya Romo adalah salah satu korban dari banyaknya korban yang bisa dibilang beruntung karena masih diberikan kehidupan walau dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kita kembali lagi ke Darmain. Menurut Ibu Sumina, Darmain memiliki banyak sekali ilmu kanuragan yang ia dapatkan secara bertahap. Ilmu kanuragannya itu sendiri ia dapatkan dari bagian selatan Jawa yang sering dikaitkan dengan keberadaan Ratu Selatan. Ritual yang dihadapinya pun tidaklah mudah. Ia harus berani melawan arus ombak di tengah malam agar ilmu yang didapatkannya itu menyatu dalam tubuh. Sehingga dalam usianya yang sudah terbilang cukup tua, Darmain masih saja terlihat sangat muda. Ibu Sumina sendiri belum pernah bertemu dengan Darmain, tapi dirinya seperti tidak asing dengan sosok Darmain.
Bisa dibilang saat dirinya dalam posisi hati yang tidak tenang, sosok Darmain akan masuk ke dalam mimpinya dan akan menyumbatkan kalimat-kalimat ancaman kepada Ibu Sumina sendiri. Karenanya, dari generasi yang ada, Ibu Sumina adalah saksi yang masih hidup setelah Romo. Artinya jika Ibu Sumina sendiri dibunuh, maka Darmain akan hidup dalam keadaan sentosa. Namun, Ibu Sumina tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Darmain. Ia sengaja menyuruh kedua anaknya yang laki-laki untuk keluar dari Pekalongan agar seluruh keluarganya bisa selamat dari jeratan Darmain sendiri. Bisa dibilang ilmu Darmain yang sekarang sudah sebanding dengan salah satu anak dari Ibu Sumina. Anak itu bernama Pak Arianto, orang yang pernah masuk ke dalam dimensi waktu yang lain bersama dengan Darmain. Pak Arianto sendiri adalah orang yang pernah bertemu dengan Darmain, dan Darmain sendiri menganggap Pak Arianto beserta dengan keturunannya adalah musuh baginya sendiri. Ibu Sumina dikenal dengan orang yang sangat teliti. Saking telitinya dia paham siapa orang yang benar-benar akan menjatuhkan keluarganya sendiri. Sebenarnya saat dirinya mengetahui kalau adiknya, yaitu almarhum Pak Suryo, meninggal dunia karena kecelakaan, Ibu Sumina sudah mengetahui akan dampak dan resiko ketika dirinya membawa Romo ke rumahnya. Hal ini diperjelas oleh suaminya yang bernama Pak Sabar. Pak Sabar mengatakan jika Romo hanyalah perangkap, Romo hanyalah umpan untuk mengetahui keluarga-keluarga lainnya. Jika memang dibenarkan, Romo akan dijadikan sebagai tumbal dan digantikan dengan keluarga yang lainnya. Dengan itu, keluarga Pak Cokro bisa menginvasi lebih banyak lagi harta yang disembunyikan oleh keluarga Pak Suryo. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Sabar benar-benar terjadi. Sebelum Pak Sabar meninggal dunia, dia meminta kepada istrinya, yaitu Ibu Sumina, untuk tidak melibatkan anak-anaknya dalam masalah ini. Hal yang ditakutkan dari almarhum Pak Sabar sendiri, jika Ibu Sumina melibatkan kepada anak-anaknya yang lain, maka santet ini akan terus berjalan hingga keturunan selanjutnya. Alhasil mereka yang hidup dalam ketidaktahuan akan dunia semacam ini, mereka akan menjadi beban dalam kehidupannya sendiri. Terlebih lagi santet adalah satu tindakan kriminal yang tidak memiliki bekas ataupun meninggalkan tanda dan sidik jari dari pelaku itu sendiri. Itu artinya risiko akan kematian atau penderitaan untuk generasi selanjutnya di keluarga Ibu Sumina sangatlah besar. Bisa dibilang mereka yang mencoba untuk melarikan diri dari takdir yang sebenarnya, mereka semua juga akan terkena imbasnya. Entah mengapa hari itu Ibu Sumina tidak banyak bicara saat Ikrar memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar Darmain. Ibu Sumina hanya meminta kepada Ikrar untuk tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan ini. Namun, sepeninggalan kematian Pak Ajis, rasa dendam Ikrar semakin membara. Dia bahkan menantang Darmain untuk saling menumpahkan darah satu sama lain walaupun besar resikonya. "Mbah, di mana Darmain berada? Untuk apa kamu mencari Darmain?" "Aku ingin bertemu." Ibu Sumina menatap Ikrar sejenak. Ia kemudian menyadari jika adik dari almarhum Pak Ajis ini memiliki tekad yang sama seperti anaknya yang berada di Cirebon, yaitu Pak Arianto. "Ilmumu itu belum tinggi, nak. Apa harus berilmu tinggi dulu agar bisa membunuhnya?" Membunuh seseorang lebih mudah dengan sekedar ucapan. Tapi pernahkah terbayangkan jika dia bisa mengikatmu hingga berbulan-bulan? "Maksud Simba apa?" "Kamu bisa ingat, dan juga kamu harus ingat akan ajian tali mongso yang dimiliki oleh si Darmain.
Ajian itu bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh walau dia tidak mengenalmu sekalipun. Kamu tidak akan mampu melawannya. Mendengar hal itu, Ikrar langsung menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, seperti ada penyesalan karena tidak bisa membunuh Darmain sekalipun. Ingat akan hal ini. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Dalam makna falsafah Jawa, isi tapi kosong dan kosong tapi isi adalah sebuah penggambaran terhadap orang-orang yang memiliki keilmuan namun dirinya tidak mau diungkapkan secara terang-terangan. Sedangkan banyak juga orang yang mampu merasa memiliki banyak keilmuan, terutama keilmuan kanuragan, namun di dalam wadahnya atau dirinya sendiri tidak ada sesuatu pun yang menetap di dalamnya. Hal ini menjadi fenomena yang unik di mana sosok Ikrar yang hanya memiliki intuitif menantang Darmain yang memiliki ajian tali mongso dan dalang dari penyerangan dua santet mematikan, yaitu santet tembus kelor dan santet kebang ambek. Sudahlah, istirahat saja, atur dirimu sendiri. Kita menunggu waktu. Sampai kapan, Bah? Sampai saat dimana Darmain akan muncul nanti. Kapan? Saat ajian itu dikeluarkan. Selain itu, Pak Rianto juga sudah seringkali dimimpikan oleh seseorang yang mengancam dirinya dan juga seluruh keluarganya untuk dibunuh secara bertahap. Kehancuran yang ditambahkan dari orang yang mendatangi Pak Rianto dalam mimpinya benar-benar memberikan efek yang mengerikan pada kondisi psikis Pak Rianto itu sendiri. Terkadang ia hanya bisa melihat anak-anaknya bermain di luaran sambil memberi makan ayam kesayangannya. Selain itu, ia juga merasa kasihan dengan istrinya yang sangat tulus dalam memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Dalam kesendirian, Pak Rianto hanya bisa termenung. Ia membayangkan nasib yang akan diterimanya jika kejadian yang sama akan terulang kembali. Terlebih lagi terhadap salah satu anggota keluarganya yang terbilang sangat minim akan pengetahuan mistis dan lainnya. Kala itu Pak Rianto sedang duduk di depan rumah bersama dengan tetangga lainnya. Kebetulan istrinya baru saja melahirkan anak keempat semenjak 2 bulan yang lalu. Anak itu diberi nama Permata. Hal ini dikarenakan mata dari anak itu bagaikan permata yang sangat indah dan benar-benar memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat itu sang bayi sedang berada di dalam kamar sendirian. Namun karena rumah Pak Rianto masih berdekatan dengan pepohonan yang ada di belakang rumahnya, tentu saja banyak gangguan-gangguan seperti hewan buas yang ada di sekitarnya. Tiba saat di sore hari, Ibu Sofia, istri Pak Rianto, ingin memasuki kamar milik anaknya yaitu Permata. Namun saat dirinya masuk ke dalam kamar, Ibu Sofia mendengar suara desisan ular yang begitu jelas. Ibu Sofia pun kemudian mencari sumber suara itu. Dia pun mengecek seluruh ruangan di kamar anaknya. Namun saat dirinya sedang mengecek di sekitaran tubuh Permata, tiba-tiba suara desisan ular itu berada di sekitaran selimut yang membaluti tubuh Permata. Dengan cepat Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata. Saat Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata, ia terkejut melihat 2 ekor ular yang saling melilit satu sama lain di antara selimut yang menutupi tubuh Permata. Melihat hal itu, Ibu Sofia pun langsung berteriak dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Pak Rianto. Mas, ada ular mas. Pak Rianto bersama dengan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat 2 ekor ular yang hendak mengarahkan serangannya kepada istrinya.
Tentu saja hal ini membuat Pak Arianto langsung bergegas menyuruh istrinya untuk keluar terlebih dahulu demi menyelamatkan Permata dan juga dirinya. Sedangkan teman-teman Pak Arianto, mereka langsung mengambil alat seadanya untuk mengeluarkan ular tersebut dari dalam kamar. Ular itu berjenis ular weling yang konon dapat membunuh seseorang dengan cepat. Setelah mengamankan Ibu Sofia dan Permata, Pak Arianto pun masuk kembali ke kamar Permata dan membantu teman-temannya untuk mengeluarkan ular tersebut dari rumah. Kurang lebih hampir 15 menit akhirnya Pak Arianto berhasil mengeluarkan 2 ekor ular tersebut. Singkat ceritanya, para warga sudah ramai di luaran rumah. Banyak dari mereka yang penasaran akan keributan yang terjadi di rumah Pak Arianto yang disebabkan oleh ular tersebut. Setelah ular itu dikeluarkan, Pak Arianto berinisiatif membuat lubang yang digunakan untuk membakar ular tersebut. Awalnya para tetangga dan teman-temannya tidak setuju jika ular tersebut dibakar. Namun Pak Arianto sendiri sudah mengira kalau ular ini bukan ular sembarangan, dan ular ini adalah bentuk dari serangan yang dilakukan oleh seseorang untuk keluarganya. Akhirnya Pak Arianto pun langsung menggiring ular tersebut untuk masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sedalam 1 hasta. Bersamaan dengan itu, Pak Arianto langsung menyirami ular tersebut dengan menggunakan minyak tanah dan langsung membakarnya. Saat Pak Arianto membakar ular tersebut, tiba-tiba ia mendengar sesuatu seperti suara teriakan meminta tolong dari dalam lubang tersebut. Suaranya lirih tapi sedikit jelas. Pak Arianto tidak tahu apakah suara meminta tolong tersebut benar-benar memang dari ular tersebut atau memang sekedar sesuatu yang bisa membuat bingung dirinya sendiri. Setelah ular tersebut sudah hangus dan terbakar, Pak Arianto pun segera mengubur ular tersebut dan menyiraminya dengan sebuah air yang telah dibacakan doa. Tujuannya adalah agar ular tersebut tidak datang kembali, yang eksistensinya sendiri bisa mengancam seluruh keluarganya yang ada di rumah. Dan beruntungnya tidak ada satupun tanda kalau ular tersebut datang kembali. Namun saat malam harinya, Pak Arianto tidak bisa tertidur. Ia seperti masih mengingat sesuatu yang mengganjal dalam dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan ular adalah hewan yang dilambangkan sebagai suatu petaka atau berita yang ingin diterima oleh seseorang. Jika ular tersebut benar-benar ingin memberi pesan, berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi pada Pak Arianto itu sendiri. Saat itu Pak Arianto memaksa kedua matanya untuk terpejam. Tidak berselang lama, Pak Arianto pun tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat seorang pria dengan mengenakan jubah hitam yang sedang dikelilingi oleh 3 sosok dengan menggunakan jubah dan penutup kepala berwarna hitam juga. Orang tersebut memberikan salam kepada Pak Arianto. "Selamat bertemu kembali," ucap pria misterius itu sambil menundukkan kepalanya. "Woi, siapa kamu?" tanya Pak Arianto. "Keluarga Suryo, adik dari Ibu Sumina, telah dihancurkan. Lalu keluarga kakakmu sudah aku pecahkan. Kini silakan tentukan pilihanmu, anakmu yang akan dijadikan korban selanjutnya atau ibumu sendiri." "Weh, apa maksudmu?" "Ibumu telah menyelamatkan Romo. Dengan begitu seluruh kejahatan tuanku telah diketahui secara jelas. Apakah aku hanya diam saja? Hah, tidak. Aku akan menghancurkan terah keluargamu dan akan membuat kehidupanmu berantakan." Bersamaan dengan itu, dari jubah hitam milik pria misterius tersebut keluar puluhan ular yang jenis dan warnanya sama seperti ular yang berada di rumahnya itu. Ular ini adalah ajian tali mongso, ajian yang mengikat tubuh manusia hingga menderita.
Ular-ular tersebut berjalan ke arah tubuh Pak Arianto, namun dengan tenangnya Pak Arianto cukup mengentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Ular-ular tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Pria misterius itu benar-benar terkejut saat melihat Pak Arianto berhasil menghilangkan ular-ular yang hendak menyerangnya. Pria misterius itu langsung mundur beberapa langkah. Ia seperti merasa ketakutan saat Pak Arianto memberikan pertanda akan ilmu kanuragan yang dimilikinya. "Kau Darmain kan?" Pria misterius itu hanya terdiam, ia tidak menjawab apapun. "Kau yang telah membunuh keluarga Suryo kan? Lalu baru-baru ini kau juga membunuh Ajis. Dan sekarang siapa yang ingin kau bunuh lagi?" Pria itu hanya terdiam. Ia menepuk-nepuk kedua tangannya seperti tanda meremehkan segala perkataan yang dilontarkan oleh Pak Arianto. "Kau mau tahu siapa korban berikutnya?" "Siapa? Cepat jawab." "Ibumu, ibumu, dan ibumu." Haha. Mendengar jawaban dari pria misterius tersebut, Pak Arianto langsung bereaksi dan langsung terbangun dari tidurnya. Ia merasa jika mimpinya barusan adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Ia kemudian melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kepala Pak Arianto tiba-tiba menjadi sakit. Ia merasa pria yang berada di dalam mimpi tersebut itu akan segera membuat pertikaian kembali. Berarti target selanjutnya adalah ibuku. Hari itu, tepatnya pertengahan Februari, keluarga Ibu Sutini sedang berada di dalam kondisi yang stabil. Pakan dan ekonomi membaik, lalu para ternak juga semakin hari semakin bertambah. Belum lagi padi-padi di sawah sudah menghijau dan sempurna. Di bulan ini, tidak sedikit banyaknya warga yang melakukan sebuah prosesi pernikahan. Mereka yang kebetulan akan menikah akan mengundang para warga sekitar untuk ngobeng atau membantu sang pemilik hajat. Ibu Sumina ditunjuk sebagai orang yang berjasa dalam masalah lauk pauk. Pengalamannya tidak diragukan lagi. Lalu Ibu Sutini dan juga Nindya turut ikut serta untuk membantu tetangganya yang kebetulan akan mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Biasanya mereka akan memulai tepat di siang hari karena cuacanya juga sering berubah-ubah. Pawon yang digunakan untuk memasak dibuat lebih dekat dengan rumah agar bisa menaungi segala masakan yang sedang dibuat. Dengan bermodalkan terpal berwarna biru, air hujan yang berjatuhan tidak akan mengenai masakan hangat yang baru saja dibuat. Dengan identiknya, para tukang masak adalah membicarakan sebuah pembicaraan yang bersifat sensitif dan meranah kepada sebuah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan salah satu orang. "Bu, tahu nggak, akhir-akhir ini desa kita sering kedatangan belis atau setan." "Belis? Belis apa?" "Entahlah bu, dia itu sering menengok dari balik pohon kelapa dan pohon salak rimbun itu." "Hah, jangan-jangan." Ibu Sumina datang sembari membawa wadah yang digunakan untuk meletakkan tempe dan tahu goreng. Saat Ibu Sumina datang, obrolan berhenti. Mereka semua seperti tunduk tidak berdaya saat Ibu Sumina mulai mengikuti ranah pembicaraan mereka. "Kok diam semua sih?" tanya Ibu Sumina. Enggak mbah, kami lagi bicarakan belis," jelas salah satu warga. "Belis? Dari mana dia keluar?" "Biasanya dia akan menengok dari balik pohon kelapa dan pohon salak." Ibu Sumina ikut terduduk sambil memakan sirih yang sudah dia persiapkan terlebih dahulu. Obrolan semakin memuncak manakala mereka membahas terkait pertanda atau ciri-ciri orang yang akan mendapatkan serangan aneh setiap kali didatangi belis-belis tersebut.
Belis-belis itu sering mendatangi rumah-rumah warga. Mereka datang sambil menengok jendela. Jika memang sudah tahu korbannya, dia akan menyerang lewat pintu belakang rumah. Penjelasan tersebut membuat kaget Ibu Sumina. "Ada korbannya?" tanya Ibu Sumina. "Ada, Mbah. Orang desa sebelah. Pahanya penuh dengan luka sampai bagian punggung." "Paha sampai punggung?" "Katanya dia terkena sambar nyowo. Entah itu kiriman atau semacamnya. Tapi menurut keluarga korban, dia diteror belis yang mengetuk pintu rumah dari belakang." Setiap warga yang memang terserang penyakit aneh tersebut, para warga mengarahkan kepada istilah sambar nyowo, atau yang dikenal dengan serangan yang menyerang nyawa orang tersebut. Bermacam-macam juga jenis serangannya. Rata-rata mereka akan diserang di waktu tengah malam. Lalu bagian paha dan punggungnya akan terluka, dan lama-kelamaan akan menjadi luka yang sangat parah. Nanah dan juga darah menjadi tempat bagi luka tersebut. Borok yang dikenal sebagai luka paling fatal akan menjadi sebuah gambaran bagi mereka yang akan mendapatkan sambar nyowo tersebut. "Pokoknya, Mbah, kalau ada yang mengetuk-ngetuk pintu bagian belakang di tengah malam jangan dibuka. Itu belis sambar nyowo, semacam serangan santet." Saat kata santet disebutkan, Ibu Sumina langsung berdiri. Nama itu seperti sebuah trauma yang berkepanjangan yang sering kali didengar oleh Ibu Sumina. Ia seperti muak saat nama santet disebutkan secara berkali-kali. "Mbah, maaf kalau kata-kata saya menyinggung hati Simbah," ucap warga tersebut. "Nggak apa-apa, aku cuman mau pindah tempat." Tidak lama kemudian Nindya dan Ibu Sutini datang. Mereka berdua berencana untuk mengantarkan Simbah Sumina untuk pulang ke rumah karena sudah memasuki waktu surup atau waktu yang sakral bagi kalangan orang-orang Jawa sendiri. "Bu, ayo pulang, Bu," ucap Ibu Sutini sambil menggandeng tangannya. Mereka bertiga pun pulang ke rumah. Jarak antara rumah dari tetangga yang sedang melakukan hajatan tidak terlalu jauh, hanya berkisar 20 meter dari rumah. Namun mereka bertiga harus melewati pepohonan kelapa dan juga salak yang menjadi rumor terbesar para warga. Akhirnya ketiganya berjalan dengan santai, namun mata Simbah Sumina terpancing untuk melihat sekelebat bayangan hitam berlari dengan cepat dari pepohonan salak. Simbah Sumina tidak tahu apakah yang berlarian itu manusia atau belis yang dikatakan para warga. Saat mereka bertiga sampai di pertengahan jalan, mereka terhenti di sebuah jembatan kecil penghubung antara desa satu ke desa yang lainnya. Mereka bertiga melihat sesajen yang berjajar rapi lengkap dengan makanan yang biasa dihidangkan. "Mbah, itu makanan belis ya, Mbah?" tanya Nindya. "Bukan, itu untuk Baworekso atau para penjaga di situ," jawab Simbah Sumina. "Lalu makanan belis itu apa, Mbah?" "Getih tua, darah tua." Saat Simbah Sumina mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba salah satu dari banyaknya pepohonan salak yang berjejer di hadapannya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Lalu terdengarlah suara tawaan melengking seperti suara monyet di tengah hutan. "Mbah, itu apa, Mbah?" tanya Nindya sambil menunjuk ke arah sosok hitam. "Itu yang dinamakan belis, penyuka darah tua." Nindya hanya bisa menutupi kedua matanya. Mereka bertiga dipaksakan untuk terus berjalan walaupun sosok belis yang memiliki lidah yang panjang itu
sedang mengganggu kefokusan mereka bertiga untuk terus berjalan. Saat mereka bertiga terus berjalan ke arah depan, dari belakang mereka terdengar suara seseorang yang sedang memakani sesajen secara lahap. Bunyinya seperti orang yang sedang sangat kelaparan. Simba Sumina menghentikan langkahnya. Hal tersebut membuat Ibu Sutini dan juga Nindya terhenti secara bersamaan. Simba Sumina memberi aba-aba untuk tidak bergerak. Mereka bertiga terhenti mematung sampai sesajen itu selesai habis dimakan oleh sosok yang berada di belakangnya itu. "Mbah, ono apa mbah? Ada apa mbah?" tanya Nindya. "Ono belis sik mangan. Ada setan lagi makan," jawab Simba Sumina. Suara lahapan makanan tersebut terhenti saat kalimat Simba Sumina terucap begitu saja. Tiba-tiba angin berhembus dari arah belakang mereka. Dinginnya masuk hingga ke tulang-tulang kering dari tubuh mereka masing-masing. Saat itu Simba Sumina memberanikan diri untuk menengok ke arah belakang. Ternyata yang ada di belakang mereka tidak cukup hanya satu belis, melainkan ada 5 belis yang sedang memakan lahap sesajen-sesajen yang digunakan sebagai makanan para bahu raksa. Sosok-sosok itu terdiam saat Simba Sumina menatap ke arah mereka. Di dalam hati Simba Sumina hanya berucap doa agar dirinya tidak diganggu oleh para belis itu. Namun 2 di antara kelima dari mereka berjalan sebanyak 3 langkah ke arah depan sambil tersenyum dengan tatapan mengerikan. Dari perawakan sosok belis tersebut membuat Simba Sumina mati langkah. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak begitu saja, seperti ada magnet yang menarik medan tubuh Simba Sumina agar tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu tidak lama kemudian, mereka berlima langsung berlarian ke arah pepohonan kelapa dan salak sambil tertawa-tawa dengan senangnya. Sesajen-sesajen yang berjejeran itu yang berada di dekat jembatan itu dibiarkan berantakan di sekitaran. Mereka saling menengok satu sama lain ke arah Simba Sumina seperti layaknya korban selanjutnya dari teror tersebut adalah Simba Sumina itu sendiri. Malam itu perjalanan menuju jalan pulang benar-benar memberikan kesan yang buruk bagi Simba Sumina sendiri. Mereka sudah dihadang terlebih dahulu oleh para belis yang memang zona keberadaannya berada di tempat tersebut. Tidak ada jalan pulang selain terus berusaha untuk maju dan juga mengabaikan keberadaan mereka yang dinilai tidak menguntungkan bahkan membahayakan bagi keselamatan mereka bertiga. "Simba, belise isi ono. Nek, belisnya masih ada nggak?" "Wes mulai, sudah pulang." Kata pulang menurut Simba Sumina sendiri adalah keberadaan mereka yang kembali lagi ke alamnya. Banyak warga yang terkena serangan penyakit yang tidak jelas, bahkan serangan-serangan seperti sambar nyawa lainnya dikarenakan oleh para belis yang memang dijadikan wadah untuk menyerang korbannya. Dalam artian para belis itu sendiri dikendalikan oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki tujuan untuk menghancurkan satu sama lain. Sejak dulu, mereka yang memiliki ilmu kanuragan tinggi selalu bersembunyi dalam kegelapan malam. Lalu kemudian memandangi korbannya dari kejauhan dan sengaja mengendalikan para belis dengan ambisi membunuh yang sangat kuat. Maka dari itu, Simba Sumina tidak ingin lagi jika salah satu keluarganya ada yang meninggal secara terus-menerus oleh para manusia biadab yang ada di sekelilingnya. Nindya telah menyuruh Simba Sumina untuk masuk ke dalam rumah karena angin malam telah memberikan hawa yang tidak baik bagi kesehatan Simba Sumina sendiri. "Mbah, ayo masuk mbah," ucap Nindya.
ada tamu yang harus aku layani dulu. Jelas Mbak Sumina. Siapa Mbah? Tanya Nindya, dan Mbak Sumina tidak memberitahu kepada Nindya terkait siapa yang akan datang ke rumahnya. Namun Mbak Sumina ini benar-benar seperti menahan rasa takut. Hal ini bisa dilihat dari tangannya yang selalu bergemetar atau bergetar, pandangannya yang tajam ke arah jalan raya besar, dan nafasnya yang terus membesar. Jawaban Mbak Sumina membuat Nindya paham. Ia tidak mau mencampuri urusan yang bukan bagian ranahnya sendiri. Namun dalam diri Nindya, dia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada neneknya tersebut. Mbah, kalau ada apa-apa, ketuk pintu 3 kali. Aku akan ketuk pintu dengan cepat jika tamu ini ingin membunuhku. Omongan Mbak Sumina sudah melantur tidak jelas. Nindya pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Ibu Sutini yang sudah menunggu kehadiran mereka dari dalam rumah pun hanya bisa menunggu. Kini Mbak Sumina berada di luaran rumah. Ia telah siap dengan siapa tamu yang akan datang di masa-masa pernikahan telah tiba. Kesadaran yang dirasakan oleh Mbak Sumina seperti ingin merasakan hal yang sama. Ia ingin memutuskan kutukan santet yang sejak ada dari dulu, yang selalu menyerang keluarganya ini. Aku harus memutuskan kutukan santet ini, walau nyawa taruhannya. Tidak berselang lama, angin berhembus dengan kencang. Mbak Sumina menyadari ada sesuatu yang hadir. Auranya begitu jelas dan sama sebagaimana yang telah diceritakan oleh Romo tatkala keluarganya akan diserang oleh santet berjenis tumbas kelor. Dari kejauhan Mbak Sumina melihat seseorang sedang berdiri tegak di situ. Tepatnya di pinggir jalan besar yang padat akan pepohonan pisang. Orang itu menggunakan busana berwarna hitam, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Lalu suara ternak berbunyi secara bersahutan. Akhirnya datang juga. Mbak Sumina telah menanti kehadiran pria tersebut. Ia menyadari bahwa yang berada di pinggir jalanan tersebut adalah salah seorang yang dinanti-nantikannya. Dengan tubuh yang sudah renta, Mbak Sumina mencoba untuk bangkit dan berdiri sambil menatap pria asing tersebut dari kejauhan. Tidak lama kemudian kabut tipis menyelimuti pria tersebut. Pepohonan secara bergantian bergoyang ke sana kemari. Mbak Sumina mengetahui jika pertanda ini merupakan pertanda akan adanya serangan yang berikutnya dan akan terjadi dengan cepat. Lutut Mbak Sumina tiba-tiba menjadi getar. Jari jemarinya menjadi keram. Mulut Mbah tidak bisa berkata apa-apa tatkala kabut tipis itu menghilang dengan seketika. Angin yang berhembus kini terhenti tatkala puluhan pocong telah berjejer tepat di belakangnya. Darmain. Pria asing itu mengangkat tangan kanannya dan melambai-lambaikan tangan tersebut ke arah Mbah sebagai pertanda sambutan hangat karena sudah lama tidak bertemu. Terakhir kalinya Mbah mengenal Darmain adalah saat penyerangan tumbas kelor yang menyerang keluarga adiknya. Tetesan air mata tidak tertahan lagi dari kedua mata Mbah manakala pria asing dan puluhan pocong itu seperti tertawa-tawa di atas penderitaan puluhan tahun yang menimpa Mbah. Awakmu wis mateni adikku. Kamu telah membunuh adikku. Langkah kaki Mbah berjalan begitu saja seperti tertarik medan magnet yang sangat besar. Mbah sudah berusaha untuk menahan kakinya agar tidak bergerak. Dengan tubuhnya yang tua, dia tidak memiliki tenaga yang banyak untuk menyeimbangkan tubuhnya itu.
Seharusnya malam itu Simba sudah masuk ke dalam rumah bersama dengan Nindya dan juga anaknya, yaitu Ibu Sutini. Lalu mereka akan tidur dengan nyenyak sembari menyambut keesokan hari dengan penuh kegembiraan. Namun tidak bagi malam itu. Simba seperti disiksa oleh seseorang yang mana dia itu merupakan pelaku dari kejahatan kriminal yang tidak berjejak atau bisa dibilang santet. Kejahatan kriminal yang sampai sekarang menjadi pertanyaan semua orang mengenai hukum yang berlaku dalam negeri. Kematian yang tidak meninggalkan jejak, prasangka yang sulit dilepaskan. Bahkan untuk mengetahui pelaku pembunuhan berantai tanpa jejak yang menimpa adiknya harus menunggu puluhan tahun. Itu pun sudah ada korban lainnya yang telah mati terbunuh, yang merupakan menantunya sendiri, yaitu Pak Ajis. Jikalau Simba hari itu tidak keluar, mungkin dirinya tidak akan melihat manusia laknat yang berdiri di antara puluhan pocong yang keluar begitu saja dari tipisnya kabut yang mengelilingi jalanan malam. Jikalau saja Simba hari itu tidak keluar, mungkin tidurnya akan nyenyak dan tubuhnya tidak sesakit saat dirinya tertarik oleh energi besar yang berasal dari ilmu kanuragan yang dimiliki oleh pria misterius tersebut. Dan jikalau Simba pada hari itu tidak keluar, mungkin dia akan melihat wajah orang-orang yang masih terus bersamanya saat pagi hari menyapa. Darah pun keluar dari mulut Simba saat tubuhnya dipaksa untuk berjalan. Perutnya seperti ditekan oleh sesuatu, kepalanya seperti dicengkram, tubuhnya siap diterkam. Musuh sudah siap untuk membunuh saksi sejarah bisu yang telah menyebarkan isu terkait sejarah kelam yang tidak diketahui di era 80-an itu. 4 orang mati dalam waktu berdekatan, 1 orang menjadi gila seumur hidup, satunya lagi mati karena telah mengungkap nama pelaku. Mereka semua adalah keluarga Pak Suryo. Lalu kini tersisa Simba yang nyawanya sudah berada di awang-awang. Tubuhnya sudah terikat oleh ajian tali mongso. Secara bersamaan muncul luka-luka di sekujur tubuhnya. Sahutan suara pocong membuat tubuh Simba tidak bisa melakukan apa-apa. Simba seperti mati rasa, pikirannya sudah tidak berada di desanya lagi. Yang ia pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya bisa mengungkap pelaku pembunuhan berantai era 80-an tersebut kepada keluarga lainnya. Tujuan dari Simba sendiri sebenarnya hanya satu. Ia ingin memutuskan rantai santet yang telah menyerang keluarganya sejak dulu. Kalau saja ini berhasil, kemungkinan keluarga lainnya tidak akan terkena santet yang sama atau minimal serangan-serangan santet lainnya tidak akan terpapar kepada yang lainnya. Setelah tubuhnya ditarik oleh energi gaib yang kuat, Simba terjatuh seketika. Sosok pria asing itu kembali menghilang bersama dengan kabut tipis yang menutupi seluruh tubuhnya dan puluhan pocong yang telah berdiri di sekelilingnya itu. Kemudian, 3 ketukan pintu yang berarti tanda darurat telah diberikan. Nindya yang mendengar suara ketukan pintu itu langsung terbangun dan langsung teringat akan neneknya yang masih berada di luaran. Nindya segera berlari ke arah pintu depan dan juga membukanya dengan cepat. Saat dirinya membuka pintu, Nindya terkejut saat melihat wajah neneknya telah memucat dengan rona warna merah darah yang berada di sekitaran mulutnya. "Simba, Duk, ambilkan air hangat, Duk." Nindya pun langsung membawa neneknya untuk duduk di sofa. Ibu Sutini yang mendengar teriakan anaknya langsung terbangun dan menuju ke ruangan depan untuk bertanya terkait apa yang barusan saja terjadi. "Bu, ono apa iki, Bu? Bu, ada apa ini, Bu?" Simba tidak menjawab apapun.
Nindya langsung memandangi Simba sembari mengoleskan bekas-bekas darah yang masih membasahi di sekitaran mulutnya. Besok, panggil Ikrar ke rumah. Ikrar? Ada apa dengan Ikrar? Serangan berikutnya akan terjadi lagi. Maksud ibu, santet. Darmain datang lagi. Keesokan harinya, sesuai dengan permintaan dari Simba, Ikrar pun kemudian datang. Ikrar datang dengan langkah terburu-buru, hatinya menjadi sangat takut manakala Simba memanggil secara tiba-tiba di pagi hari. Suasana desa berbeda dengan suasana hari-hari biasanya. Kali ini ada kesedihan dan juga keresahan yang tercipta begitu saja saat mengetahui Simba tiba-tiba jatuh sakit. "Mbah, Ikrar udah datang," ucap Ibu Sutini. Ikrar pun langsung mendekatkan diri ke arah Simba. Nyalinya tidak sekuat yang orang-orang kira. Kali ini rasa takutnya kembali tercipta begitu saja saat melihat wajah pucat yang tergambarkan begitu nyata dari sosok Simba. "Krar, kamu kerasan nyaman di sini kan?" Ada apa, Mbah? Kenapa wajah Simba pucat?" "Kamu tahu kan, semalam dia datang lagi." "Dia? Maksud Simba siapa?" "Orang yang telah membunuh adikku dan juga membunuh kakakmu." Wajah Ikrar langsung berubah. Raut wajahnya menjadi berbeda saat Simba mengatakan hal yang menyakitkan itu diingatkan kembali. Maksud Simba, Darmain. Benar, dia datang dengan pasukan kematiannya. Siapa mereka, Mbah? Kamu belum tahu kisah tentang Tumbas Kelor? Simba pun meminta kepada Ikrar untuk mengangkat tubuhnya sedikit agar cara bicaranya bisa lebih jelas dan mengena kepada Ikrar. Ikrar pun menuruti perintah dari Simbahnya. Tubuh Simba diangkat sedikit agar posisi kepalanya kemudian sedikit lebih tinggi. Tumbas Kelor yang pernah aku ceritakan benar-benar nyata. Para pasukan kematian itu datang tepat kabut tipis menyelimuti seluruh jalanan besar. Lalu suara demi suara aneh terucap dari para pocong itu. "Lalu kau tahu hal yang pernah aku ceritakan terkait ajian tali mongso yang mampu mengikat tubuh seseorang dari kejauhan?" Ikrar kemudian berdiam sejenak. Ia benar-benar mencoba menangkap sedikit demi sedikit kalimat yang dikeluarkan dari mulut Simba yang sudah tidak beraturan itu. Mestinya Ikrar tahu akan kedatangan Darmain untuk kedua kalinya. Namun anehnya, dirinya seperti tertahan akan apa yang telah menjadi jalan untuk pembalasan dendamnya. Sekarang semua akan berjalan seperti semestinya. Barangkali kau tahu siapa yang akan mati berikutnya. Itu adalah akhir dari kutukan santet keluarga ini. Kutukan santet keluarga? Keluarga kita sejak dulu sudah mendapatkan kutukan santet. Dan tanpa sadar Simba ini menangis di depan Ikrar. Dia sebenarnya tidak ingin berterus terang terkait apa yang sudah terjadi kepada pendahulunya tersebut. Namun Ikrar sendiri yang akan melanjutkan dari era sejarah selanjutnya keluarganya itu, yang tidak diketahui akan kejahatan kriminal yang tidak berjejak. Seluruh kematian yang terjadi di pihak keluarganya disebabkan oleh santet yang sangat-sangat mengerikan. Lewat keterangan tersebut, Ikrar pun menjadi paham apa yang semestinya ia lakukan sebelum korban berikutnya terjatuh lagi. Jika memang akan terjatuh korban lagi, maka targetnya ada dua. Ucap Ikrar, Simba hanya mengangguk. Ia paham apa yang akan ataupun apa yang sudah dikatakan oleh Ikrar.
terkait serangan yang akan menyerang targetnya tersebut. Bisa jadi itu adalah Simbah dan juga aku. Bukan. Lebih tepatnya, 3 target. 3 target? Siapa satunya? Arianto, anakku yang paling bungsu. Pak Arianto sendiri belum mengetahui semenjak Simbah sedang menjadi target. Namun ia cukup merasakan saat beberapa pertanda yang menggambarkan jika serangan berikutnya adalah serangan yang benar-benar sangat mengerikan. Karena itulah dirinya merasa tidak tenang dan juga tidak nyaman. Pasalnya batinnya masih terhubung dengan ibunya, manakala hal-hal yang terjadi pada ibunya terjadi begitu saja. Bisa jadi dengan hal tersebut semua akan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah segala penjelasan telah dijelaskan, Ikrar pun memohon pamit. Ia ingin menyiapkan diri agar serangan berikutnya tidak menyebabkan kematian dari pihaknya tersebut. Akhirnya Ikrar pun pamit. Kemudian dia pulang. Kini tinggallah Simbah sendirian sambil menunggu serangan berikutnya yang mungkin akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dia telah siap jika serangan tersebut terkena pada dirinya. Karena tubuhnya yang lemah, ajian tali mongso yang berada di dalam tubuhnya sulit dihilangkan begitu saja. Kalaupun dilepaskan, itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan jeda waktu yang lama, kemungkinan ada 2 hal yang akan terjadi kepada Simbah: mati karena sakit atau mati karena santet. Ikrar mengerti apa yang dimaksud dengan Simbah terkait rencana penyerangan selanjutnya yang akan menyerang keluarga. Namun dirinya masih belum mengetahui secara jelas siapa yang menjadi target berikutnya dari serangan mematikan tersebut. Dari sudut rumah, Ikrar hanya terdiam diri sambil menatap jendela rumahnya yang sudah lapuk karena dimakan usia. Angin dari luar rumah masuk dan secara perlahan kemudian menusuk tubuh Ikrar. Dari luaran, sayup-sayup suara warga yang sedang mengobrol terdengar sangat jelas. Entah apa yang dipikirkan oleh Ikrar saat itu, pikirnya masih teralihkan oleh Pak Arianto, anak bungsu dari Ibu Suminah atau Simbah Suminah. Kenapa Darmain sangat tertarik dengan Arianto? Lalu Simbah bilang kalau Arianto setara ilmu kanuragannya dengan Darmain. Belum lagi dia juga bisa melepaskan diri dari serangan ajian tali mongso. Akan tetapi ketika kematian kakakku Ajis, mengapa dirinya tidak bisa memberikan pertanda atau memberitahu? Sempat dalam diri Ikrar sedikit kecewa terkait apa yang terjadi saat kematian kakaknya itu. Namun memang pada dasarnya ada keterlambatan dalam memberikan pertolongan. Alhasil Pak Ajis tidak bisa diselamatkan saat itu. Terlebih lagi serangan yang menyerang kepada kakaknya tersebut tidak bisa diketahui dan terjadi secara tiba-tiba. Itu artinya jika memang sudah menjadi takdir yang akan diterima oleh Pak Ajis, mungkin Ikrar akan menerimanya dengan lapang dada. Sudah memasuki pukul 1 pagi, Ikrar belum juga menutup matanya. Ia masih sedikit terobsesi dengan kehadiran Arianto sendiri. Selain itu, mungkin dengan adanya Arianto, serangan berikutnya tidak akan pernah terulang untuk kesekian kalinya. Namun bagaimanakah cara dirinya memberitahu kepada Pak Arianto? Bukan masalah komunikasi yang menjadi hal tersulitnya. Namun apakah kekhawatiran ini bisa diterima baik dengan Pak Arianto? Sedangkan kejadiannya belum terjadi, dan itu pun masih bersifat prasangka dan kemungkinan-kemungkinan yang belum mungkin terjadi. Ikrar sudah tidak bisa berpikir lagi. Ia pun segera memasuki kamar. Namun sebelum itu, ia menatap wajah foto sang kakak yang tertempel di dinding. "Mas, aku akan membalaskan dendam untukmu. Jadi tenanglah untuk selama-lamanya. Biar Arianto yang akan membunuh Darmain." Kata-kata itu mungkin akan menjadi motivasi bagi Ikrar
yang setiap harinya dilanda kesepian. Hidupnya menjadi berantakan semenjak kakaknya meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Hari-harinya hanya dipenuhi oleh bayangan sosok Darmain yang dirumorkan sangat mengerikan dan juga mampu hidup lebih dari kadar manusia normal oleh sebab ilmu yang ia pelajari. Selain itu, yang ditakutkan oleh sosok Darmain adalah dia memiliki ajian tali mongso yang mampu mengikat seseorang dari jarak jauh. Selain diikat, orang tersebut juga bisa dikendalikan. Hal ini pernah terjadi kepada istri dari Pak Suryo dalam kisah santet Tumpes Kelor. Masih banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Darmain yang belum diketahui. Salah satunya adalah dengan memanggil para pocong dalam sekejap, mengendalikan para belis atau setan, menyiksa seseorang dalam mimpi, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang menjadi peringatan bagi Ikrar agar dirinya ini tidak menantang Darmain seorang diri. Menantang Darmain seorang diri ya sama halnya menyetor nyawa atau memberikan nyawa secara percuma-cuma. Walaupun Ikrar memiliki keistimewaan yang mampu mengetahui kapan serangan akan datang atau kedatangan dari sosok-sosok yang tidak dikenalnya, namun dibanding dengan kemampuan Darmain ya, Ikrar hanyalah sebatas umpan yang tidak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itu, Simba Marsina sangat melarang kepada Ikrar untuk membalaskan dendamnya kepada Darmain karena hanya Ariantola yang mampu untuk menumpaskan kejahatan dari Darmain sendiri. Langkah Ikrar terus berjalan menuju kamar, namun ada yang aneh dari balik lorong rumah Ikrar yang kebetulan lampunya redup tidak bercahaya. Ia melihat ada bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan kepalanya yang dilapisi oleh kain berwarna putih. Bukan hanya hal itu saja, di sepanjang lantai menuju sosok bayangan putih itu, Ikrar ini melihat lemah layat atau tanah kuburan serta beberapa hewan kecil yang menjijikan sedang bergerak-gerak sambil mencari arah untuk keluar. Hewan kecil itu adalah ratusan belatung. Namun yang menjadi sorotan dari Ikrar sendiri adalah sosok putih yang berada di hadapannya kini kian bertambah di setiap menitnya. Ikrar tahu yang di hadapannya bukanlah penunggu atau penghuni yang berasal dari rumahnya. Itu semua melainkan mereka semua adalah kiriman yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Simbah Sumina. Dari banyaknya sosok pocong yang berdiri di hadapan Ikrar, tiba-tiba kabut keluar dalam hitungan detik dan membanjiri seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Ikrar langsung ambruk seperti orang yang disuruh menunduk secara paksa. Kepalanya menyentuh lantai dengan keras, lutut dan tangannya menahan kerasnya tekanan yang diberikan oleh energi tersebut. Seseorang sepertinya sudah datang dari balik kabut dan puluhan pocong yang berada di rumahnya. Ikrar mengangkat paksa dagunya, entah mengapa. Semakin ia mengangkat dagunya, tekanan itu semakin besar, hingga membuat kepalanya kesakitan dan urat-urat lehernya terlihat sangat jelas. "Hei, kowe sapa? Kamu siapa?" Ikrar terus menahan energi besar yang membuat tubuhnya tertekan dan membuat perutnya mual. Kepalanya mulai pening, dari hidungnya cairan merah keluar dan menetes ke lantai secara perlahan. Ucul nang aku, lepaskan aku." Tidak ada jawaban sama sekali. Orang yang berada di balik kabut itu hanya terdiam sambil menggerak-gerakkan jarinya seperti memberikan tanda tertentu. Dan tiba-tiba ruangan berubah menjadi seperti sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh Ikrar sebelumnya. Tubuhnya tertempel penuh di sebuah kayu besar dengan rantai yang melilit di setiap tubuhnya hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Bersama dengan itu, Ikrar diperlihatkan dengan jelas orang-orang yang nasibnya sama seperti dirinya. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak bergerak sama sekali,
Sepertinya mereka semua sudah meninggal dunia. Anehnya dari masing-masing mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Ikrar melihat seorang wanita dengan perut membesar yang sudah tidak bernyawa. Lalu ia melihat ada seorang pria yang kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas. Dan selain itu, ia juga melihat seseorang yang mengalami luka kecelakaan di setiap tubuhnya. Lalu ada juga seseorang pria yang tubuhnya dipenuhi borok, yang baunya itu sangat menyengat di hidung Ikrar. Ikrar terus mencari tiap orang yang berjejer rapi di hadapannya. Namun dari segala banyak orang yang terikat di kayu yang sama, Ikrar melihat dua orang lagi. Kedua orang itu tidaklah asing dan sangat Ikrar kenali. Yang pertama adalah Ikrar melihat seorang pria dengan kisaran umur kira-kira 40 tahunan. Bentuk tubuhnya yang sedikit kurus dan agak tinggi, lalu di dagunya terdapat sedikit jenggot. Ciri-ciri itu sama seperti orang yang ia kenali, Mas Ajis. Ikrar kemudian meneteskan air matanya ketika dirinya melihat kakaknya yang sedang terikat sama seperti dirinya. Namun tiap kali Ikrar menyaut, Pak Ajis tidak pernah menjawab sedikit pun. Mas, ini aku mas, adikmu mas, Ikrar. Ikrar mencoba untuk memberontak dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berharap rantai yang mengikatnya bisa terlepas. Namun usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia belaka. Lalu yang kedua adalah seorang wanita tua. Ikrar tahu dari warna rambutnya yang sudah berwarna putih dengan posisi rambutnya menghadap ke arah depan. Namun, Ikrar masih mendengar sedikit suara dari wanita tua tersebut. Tampaknya wanita tua itu belum sepenuhnya meninggal dunia, seperti beberapa orang lainnya yang sudah tidak berdaya. Simbah. Tiba-tiba wanita tua itu mengangkat secara perlahan wajahnya ke arah orang yang sudah ada di hadapannya. Ikrar, Simbah, si opo neng ini mbah? Krar, ini ajian tali mongso milik Darmain. Ikrar langsung tersentak manakala dirinya mendengar ajian tali mongso yang dimaksud. Betapa tidak terkejutnya dirinya, ternyata ajian tali mongso telah dulu menyerang Simbah. Itu berarti tiap korban yang telah meninggal dunia mereka semua terkena ajian tali mongso yang telah dulu menyerang korbannya, dan Ikrar baru sadar bahwa tiap korban yang akan menjadi serangan santet tersebut akan terkena ajian yang sama. Bisa dibilang mereka akan disiksa terlebih dahulu di suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ruangannya terbuka namun seperti berada di sebuah lapangan. Selain itu, langitnya yang berwarna merah menyebabkan atmosfer dari kengerian suasana tersebut benar-benar sangat menggetarkan hati bagi mereka yang memasukinya. Mbah, bagaimana kita bisa keluar, Mbah? Kita tidak akan bisa keluar sebelum ajian ini dihilangkan. Tidak ada cara lain untuk melepaskan ajian tersebut. Yang ia tahu hanya Pak Ariantolah yang dapat melepaskan ajian tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Simbah berteriak dengan kencang, mulutnya mengeluarkan banyak darah, dan kakinya menjadi bengkak seperti orang yang sedang disiksa secara perlahan. Mbah, Simbah kenapa mbah? Sakit sekali. Wajahnya tiba-tiba memerah, kulitnya mengelupas dan dari mulut dan juga hidungnya keluar darah yang sangat banyak. Ikrar berteriak ketakutan saat melihat Simbah Suminah sudah seperti orang yang sekarat di hadapannya. Simbah, Mbah, Simbah. Ikrar tidak mampu melihat tubuh Simbah yang sudah tidak berbentuk itu. Ia hanya bisa menutup matanya sambil meneteskan air mata. Akan tetapi kini keadaan berubah kembali, tangan Ikrar sudah bisa digerakkan. Ikrar pun langsung membuka kedua matanya dan melihat kalau dirinya sudah berada di rumahnya lagi. Lalu lantainya sudah penuh dengan darah yang menetes dari hidungnya. Aku wis nang omah. Mau opo?
aku sudah di rumah. Tadi itu apa? Itu artinya, ia hanya mengalami mimpi. Namun jika yang terjadi barusan adalah mimpi, mengapa kini tubuhnya terasa sangat menyakitkan? Belum lagi seluruh tubuhnya seperti orang yang baru saja didekap menggunakan rantai yang melilit ke seluruh tubuhnya. Ikrar ini teringat kalau di hadapannya sudah ada puluhan pocong yang berdiri bersama dengan seseorang yang menamakan dirinya sebagai Darmain. Secara perlahan, Ikrar pun mengangkat kepalanya untuk bisa menatap secara jelas apa yang sudah ada di hadapannya. Dan ketika Ikrar menatap ke arah depannya, ternyata di hadapannya sudah tidak ada sosok pocong satupun sama sekali. Bahkan orang asing yang menamakan dirinya sebagai Darmain pun sudah menghilang. Apakah ini mimpi? Atau memang serangan itu akan terjadi? Keesokan harinya, Ikrar menuju ke rumah Simba Sumina untuk memastikan keadaan yang terjadi kepada Simba. Setelah beberapa hari, tidak ada kabar mengenai kesehatannya. Dalam diri Ikrar, ia sangat khawatir manakala kejadian semalam tadi merupakan bagian dari serangan yang diarahkan oleh Darmain kepada dirinya dan juga kepada Simba Sumina. Selama dalam perjalanan menuju ke rumah Simba, Ikrar selalu membayangkan wajah dari Darmain yang tidak begitu jelas. Menurut Simba, orang yang berhasil melihat wajah asli Darmain hanyalah Pak Arianto. Ya karena itulah Pak Arianto termasuk dalam buronan dari Darmain sendiri. Bukan hanya karena memang Pak Arianto mengetahui sedikit terkait teka-teki santet tersebut, melainkan dirinya juga mampu melepaskan ajian tali mongso yang kemungkinan masih terjerat di tubuh Simba Sumina. Sampai akhirnya ketika Ikrar telah tiba di rumah Nidia, ia melihat Simba Sumina sedang berjemur di depan halaman rumah. Tatapan matanya sangat sayu dan sedikit kelelahan. Tubuhnya sudah semakin renta tidak berdaya. Luka di bagian kakinya sudah semakin parah. Kini Simba Sumina hanya bisa menatap langit yang cerah sembari menikmati sambaran cahaya sinar matahari ke seluruh tubuhnya. "Mbah, ini Ikrar, Mbah." Simba pun langsung menatap ke arah sumber suara tersebut yang ternyata adalah Ikrar. "Simba sehat kan?" "Alhamdulillah, aku masih sehat, Nak." Mbah, aku mau tanya soal sesuatu. Semalam itu ya?" "Loh, kok Simba tahu?" "Kita berdua memang sudah dijadikan target dari Darmain." "Target?" Simba Sumina langsung menuju ke dalam rumah. Kiranya obrolan sudah semakin sensitif dan sangat privasi. Akhirnya Simba memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk berbincang dengan leluasa terhadap Ikrar. "Tinggal beberapa hari lagi, aku merasakan nadiku akan terhenti." Simba Sumina merasakan jika waktunya sudah tidak akan lama lagi. Denyutan nadinya sangat terasa jika akan terhenti. Kemudian kedua tangannya yang mulai kaku hanya bisa menyentuh dada bagian kiri sambil mengusap-ngusapnya beberapa kali. "Mbah, jangan bilang begitu, Mbah. Jika kematianku adalah akhir dari kutukan santet ini, aku rela mati. Aku rela menyelamatkan seluruh keturunanku." Ikrar hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, Ikrar merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ikrar merasakan apa yang dirasakan oleh Simba karena dirinya hanyalah korban dari kekejaman santet ini. "Mbah, jika Simba meninggal, siapa yang akan menghentikan Darmain?" Pertanyaan Ikrar membuat Simba meneteskan air mata. Ia tahu jika Simba sangat benar-benar lelah hidup dalam penderitaan yang sudah lama dirasakan olehnya. Selama berpuluh-puluh tahun, Simba ini merasakan kekejaman santet yang membuat dirinya tidak akan pernah lupa akan kejahatan kriminal tidak berjejak itu. "Aku hanya ingin beristirahat.
Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Simba saat Ikrar melontarkan pertanyaannya terkait siapa yang akan menghentikan kejahatan dari Darmain. Belum tahu pasti apakah Simba tahu siapa yang akan membunuh Darmain, atau memang Darmain sendiri tidak akan pernah dibunuh oleh siapapun karena ilmu kanuragan yang dimilikinya benar-benar sangat hebat. Akhirnya Ikrar pun hanya bisa mengelus-ngelus tangan Simba yang sudah keriput. Sorot matanya menjadi berkaca-kaca setelah mengungkapkan isi hatinya kepada Ikrar. Tidak ada lagi tempat untuk bernaung selain beristirahat dengan tenang di sela-sela keresahan yang dimilikinya. Hari itu Simba hanya meminta kepada Ikrar untuk waspada dan berhati-hati terkait tindakan yang telah dilakukan oleh Darmain mulai dirasakannya hari-hari ini. Kemungkinan besar dalam waktu dekat Darmain akan melakukan penyerangan yang notabene penyerangan tersebut dapat memakan korban jiwa seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dalam diri Ikrar sendiri ada dua perasaan yang sangat meresahkan dirinya. Di lain sisi, Ikrar sangat takut jika salah satu anggota keluarganya akan meninggal kembali. Namun di lain sisi juga, Ikrar ingin sekali rasanya menggorok leher Darmain, walaupun Simba mengatakan jika Darmain tidak bisa dibunuh oleh orang biasa. Ya memang faktanya dalam kamus keilmuan, ilmu hitam itu sendiri, orang yang memiliki ilmu kanuragan tidak akan bisa dibunuh oleh mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan sama sekali. Artinya untuk membunuh orang yang memiliki ilmu hitam harus dibalas dengan mereka yang memiliki ilmu putih. Akan tetapi semua akan terbunuh jika mengetahui pantangan yang sebenarnya. Pandangan atau sesuatu yang bisa menjadikan kunci dari membunuh orang yang memiliki ilmu hitam adalah modal utama bagi mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan dan memiliki hasrat membunuh yang sangat besar. Hari-hari selanjutnya Ikrar akan siap akan dua hal. Dia akan siap melihat dunia baru yang mungkin saja bukan dunia nyatanya, atau dirinya juga bisa harus siap dalam menghadapi berbagai macam badai yang pernah ia takluki sebelumnya. Badai kematian yang akan menimpa keluarganya akan terus menyerang selama saksi hidup dari kisah santet Tumbas Kelor dan santet Kembang Amben masih hidup. Sehingga incaran utama dari Darmain sendiri adalah Simba. Simba adalah orang yang mengetahui kebusukan Darmain tatkala santet Tumbas Kelor menyerangnya. Ia juga menyadari bahwa pertanda buruk dari penyelamatan Romo adalah dirinya mendapatkan serangan yang mematikan di kemudian hari. Berarti Mbah Sumerep tidak bisa memprediksi apakah Darmain masih hidup atau memang sudah mati. Ikrar pun mengantarkan Simba menuju ke kamarnya. Ia tahu kondisi Simba sudah semakin memburuk. Setiap kali membicarakan Darmain dan juga mengingat kejadian santet Tumbas Kelor, hatinya menjadi sangat tertekan. Tubuhnya semakin melemas, seperti orang yang kehilangan banyak energi pada kala itu. Malam harinya, saat dimana suasana sedang dalam keadaan sunyi dan juga sepi, Nindya ini bermaksud untuk mengecek kamar Simba. Namun dari luar pintu belakang, Nindya mendengar sebuah suara bising yang memungkinkan berasal dari luaran pintu. Saat Nindya baru menyentuh pintu belakang, tiba-tiba tangan Simba langsung menyentuh pundak Nindya. "Jangan dibuka." "Ojo dibuka," ucap Simba. Nindya yang mendengar suara Simbahnya langsung menengok ke belakang. Ia terkejut saat Simbahnya sudah berada di belakang pintu sembari menatap wajah Nindya dengan tatapan yang tajam. "Nopo mbah? Nopo mbah? Kenapa mbah? Ada apa?" tanya Nindya. "Sudah, pokoknya ojo dibuka, jangan dibuka." Nindya pun menurunkan tangannya. Ia masih penasaran dengan sesuatu yang berada di belakang pintu. Suara berisik itu tiba-tiba berhenti saat itu juga ketika Simba mendatangi Nindya. "Mancing di kamar, cepat, masuk ke kamar,"
teriak Simba. Dan dia ini belum paham mengapa Simbanya ini begitu sangat tidak menyukai seseorang yang membukakan pintu belakang saat di malam harinya. Sebenarnya kejadian ini bukan hanya terjadi kepada hari ini saja, melainkan beberapa hari yang lalu Simba sempat ketakutan saat ada suara berisik yang berasal dari belakang rumah. Dan dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ia pun kembali ke kamar sambil menatap Simba yang raut wajahnya sudah dipenuhi dengan emosi terhadap Nindya. Simba pun mencoba untuk menghalangi siapapun terhadap seluruh orang yang ada di sekitaran rumahnya untuk tidak membuka pintu belakang saat malam hari tiba. Di hari-hari di mana keadaan mulai memanas itu, Simba tetap menunggu waktu yang tepat agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Ia berencana untuk menuntaskan kutukan santet yang pernah terjadi kepada keluarganya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jika memang itu berhasil, keturunannya tidak akan ada yang pernah terkena serangan santet lagi. Itu berarti semuanya akan terputuskan di diri Simba. Dan keesokan harinya Simba langsung mengecek bagian belakang rumah. Namun saat dirinya ini menatap bagian tembok belakang rumah, Simba terkejut dengan bekas cakaran yang berada di bagian belakang rumahnya. Ia pun langsung memanggil anaknya, Ibu Sutini, untuk melihat secara jelas bekas cakaran tersebut. Bentuk cakarannya itu seperti bentuk cakaran belis yang sering dikatakan oleh warga. "Bu, ini kan bentuk cakaran belis?" tanya Ibu Sutini. "Waktunya sudah tiba." "Maksud ibu gimana?" Simba langsung memegangi pundak Ibu Sutini dan mencoba untuk berterus terang terkait apa yang baru saja ia ketahui. "Panggil Arianto untuk datang ke tempatku." "Tapi kan dia berada di Cirebon, Bu." "Santet itu sudah mulai menyerang rumah ini." "Santet?" Mendengar kata santet, Ibu Sutini langsung bergegas mengabarkan keluarga Pak Arianto yang berada di Cirebon. Ia menyadari bahwa santet yang akan menyerang keluarganya akan jauh lebih kuat dan berbeda dari santet yang pernah ia ketahui sebelumnya. Setelah mengabarkan kepada keluarga Pak Arianto, Ibu Sutini memberitahu jika keluarga Pak Arianto akan tiba esok hari. Hal ini dikarenakan mereka akan datang secara bersamaan dengan keluarga yang lainnya. Mendengar hal itu, Simba sedikit cemas. Dia cemas bukan hanya keselamatan pribadinya saja, melainkan keselamatan Nindya dan juga Ibu Sutini yang akan menjadi sorotan dari serangan santet berikutnya. Saat Simba ini ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar sesuatu tepat di telinganya. Suara itu sangat familiar sekali. "Kowe ora iso mlayu saka aku. Kamu itu tidak akan bisa lari dari aku." Mendengar hal itu, Simba langsung terjatuh. Pahanya langsung membengkak dengan seketika. Tiba-tiba punggungnya juga merasakan rasa sakit yang benar-benar sakit. Bersamaan dengan itu datanglah 3 sosok hitam dengan sekujur tubuh yang tertutup seperti di dalam mimpinya. Ia tahu 3 sosok itu ialah yang menyiksa Pak Aji sampai meninggal dunia. Ketiga sosok itu masing-masing membawa cambuk dan secara perlahan mencambuki tubuh Simba. Simba hanya bisa berteriak kesakitan, namun tidak ada satu orang pun yang mendengar suara teriakannya. Ia mulai merangkak menuju ke dalam rumah untuk menuju ke anaknya, Ibu Sutini. Namun tampaknya Ibu Sutini pun juga tidak menyadari jika dirinya sedang disiksa oleh ketiga sosok tersebut. Sampai akhirnya dari punggungnya benar-benar keluar darah secara perlahan. Ketih tua atau darah tua benar-benar keluar dari tubuh Simba. Tidak lama kemudian setelah kejadian penyiksaan itu terjadi, Ibu Sutini menuju ke belakang rumah dan melihat Simba sudah terkapar di belakang rumah. Dengan darah yang keluar dari bagian paha dan juga punggungnya seperti orang yang telah dicambuk berkali-kali. "Bu, Ibu."
Ibu Sutini langsung membawa Simbah ke dalam kamar. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dan harus berbuat apa, ya ketika Simbah sudah tidak sadarkan diri seperti itu. Rasa panik yang menggelora membuat Ibu Sutini hanya bisa menangis saja. Tidak berapa lama kemudian, Nindya tiba ke rumah. Ia sangat terkejut ketika mendengar suara tangisan ibunya yang berada di kamar. Nindya ini langsung buru-buru menuju kamar dan juga menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Simbah. "Bu, Simbah ini kenapa, Bu? Kenapa tubuhnya banyak sekali darah, Bu?" "Nggak tahu, Nak. Panggilkan Mas Ikrar. Mungkin dia tahu akan hal ini." Nindya yang baru saja tiba di rumah harus rela keluar lagi untuk menuju ke rumah Mas Ikrar untuk mengetahui hal yang terjadi kepada Simbahnya itu apa. Setibanya di rumah Ikrar, Nindya langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Mas Ikrar. Mas ada di rumah?" Tidak berselang lama kemudian, Ikrar langsung membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, ada apa nih dia?" Mas, Simbah. Simbah kenapa? Tubuhnya penuh dengan darah." "Loh, kok bisa?" "Aku gak tahu, Mas. Tadi aku baru pulang kerja dan ibu udah nangis-nangis karena lihat tubuh Simbah udah penuh darah." Mendengar hal itu, Ikrar langsung masuk ke dalam sambil mengganti pakaiannya. Ia tahu jika apa yang dikatakan oleh Simbah sudah waktunya tiba. "Ayo kita ke rumah." Mereka berdua pun langsung berangkat ke rumah dan juga bermaksud untuk melihat keadaan Simbah. Sesampainya di rumah, Ikrar langsung buru-buru menuju ke kamar Simbah. Sedangkan Nindya pada kala itu, ia mengambil air hangat untuk membasuh darah yang menempel di bagian tubuh serta paha Simbahnya. Ikrar yang melihat kondisi Simbah hanya bisa terdiam. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan tidak bisa berkata apapun. "Simbah, kenapa, Bu?" tanya Ikrar. "Krar, coba kamu lihat apa yang terjadi dengan Simbah." "Ya, aku tidak tahu, Bu." "Bantu Simbah, Krar. Tubuhnya keluar darah terus." Ikrar pun memaksakan dirinya untuk bergerak. Namun selagi dirinya memaksakan tubuhnya untuk bergerak, seperti ada sesuatu yang selalu menahan tubuhnya untuk mendekati Simbahnya. "Aku tidak bisa bergerak lebih jauh, Bu." "Apa maksud kamu? Maksud kamu itu apa, Krar?" "Kemari mendekat." "Aku tidak bisa mendekat, Bu. Ada sesuatu yang menahan tubuhku." Ibu Sutini langsung beranjak bangkit. Ia pun menuju ke arah Ikrar dan mencoba membantu Ikrar untuk bergerak ke arah Simbah. "Krar, paksa, Krar. Sentuh tubuh Simbah." "Aku tidak bisa bergerak, Bu." "Sudah, paksa, Krar. Coba paksa." Dan dia pun masuk ke dalam kamar sambil membawakan baskom yang berisi air hangat dan kain untuk membasuh darah Simbah. "Ada apa, Bu?" tanya Nindya. "Nindya, bantu ibu. Taruh baskom itu di dekat Simbah. Mas Ikrar gak bisa bergerak sama sekali." Jelas Ibu Sutini. "Ah, perasaan tadi baik-baik saja kok, Bu." Bersama dengan itu, Ikrar meneteskan air matanya. Ia tahu sekarang dirinya lah yang akan menjadi target dari penyerangan selanjutnya. "Bu, aku terkena ajian tali mongso, Bu." "Ajian tali mongso?" tanya Ibu Sutini. "Iya, Bu, tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali." "Nggak mungkin. Jangan mengada-ngada kamu. Ini bukan santet kan?" "Ini santet, Bu." Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Dia sangat terpukul sekali ketika mendengar kata santet yang diucapkan oleh orang terdekatnya. "Kenapa keluargaku selalu kena santet? Kenapa?" "Bu, istighfar, Bu, istighfar," ucap Nindya dan kemudian, "Bu, cepat basuh darah Simbah, Bu.
jangan sampai ketetuannya menempel ke amben atau tempat tidur. Lydia langsung buru-buru mengambil baskom dan membasuh sedikit demi sedikit darah Simba yang masih terus bercucuran di sekitaran tubuhnya. Ikrar masih terus berusaha menggerakkan tubuhnya. Urat-urat di bagian wajah, tangan, dan kakinya mulai menambahkan diri. Ikrar, coba kamu mundur, ucap Ibu Sutini. Ikrar pun mencoba untuk mundur ke belakang dan ternyata tubuhnya bisa digerakkan. Itu artinya Ikrar tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk maju ke depan. Akan tetapi dia mampu menggerakkan tubuhnya untuk mundur ke belakang. Bisa, Bu. Bisa ini. Berarti ada seseorang yang menahanku untuk menuju ke tempat Simba. Ini mungkin ulah Darmain. Jelas Ikrar. Darmain, siapa dia? Orang yang telah membunuh mamasku. Ibu Sutini menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya menetes dan membanjiri permukaan pipinya. Jadi, dalang dibalik semua ini adalah Darmain. Benar, Bu. Sementara itu, Pak Arianto telah berkomunikasi kepada semua pihak keluarga dan memutuskan untuk pergi ke Pekalongan pada esok hari. Ia bahkan tidak keluar rumah dan hanya terduduk di tempat sholatnya dalam waktu yang sangat lama. Pak Arianto seperti menunggu sesuatu agar pertanda buruk yang baru saja didengarnya tidak membuat pertumpahan darah selanjutnya. Ia mencoba untuk mendalami dirinya sendiri, tenggelam dalam perasaan dan juga mengingat akan kebesaran Tuhannya. Bersamaan dengan itu, ia mencoba untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada ibunya sendiri. Dalam pikirannya yang sedang tenggelam itu, ia mencoba untuk mendatangi lokasi rumah ibunya, Simba Suminah, lewat kemampuannya. Dan ketika sudah sampai di lokasi, betapa terkejutnya Pak Arianto ketika melihat rumah ibunya sudah dikepung oleh puluhan belis. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat rombongan pocong yang sudah berjejer rapi di bagian belakang rumah, lengkap dengan 3 sosok hitam yang membawa cambuk. Namun yang menjadi sorotannya bukanlah hal itu. Pak Arianto mendapati seseorang yang berada jauh dari puluhan belis dan rombongan sosok pocong tersebut. Orang tersebut mulai membuka kupluk kepalanya. Dari wajahnya, orang tersebut terlihat sangat bergembira akan apa yang telah ia lakukan kepada ibu dari Pak Arianto. Mulutnya mulai tersenyum lebar. Sorotan matanya mengarah kepada Pak Arianto yang sedang menatapnya dari kejauhan. Matanya begitu hitam dan sangat mengerikan. Lalu dari mulutnya keluar sebuah kalimat yang mengejutkan hati Pak Arianto. Aku sudah menunggumu, Arianto. Wah, kau itu Darmain. Dar. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luaran pintu belakang. Ikrar dan juga yang lainnya terkejut dengan suara ledakan tersebut. Bersamaan dengan itu, Pak Arianto langsung sadarkan diri. Nafasnya terasa sesak ketika mendapati serangan dari Darmain yang hampir mengenai tubuhnya. Nindya yang mengetahui keributan di belakang rumah langsung beranjak bangkit dan mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi di bagian belakang rumahnya. Namun tangan Simba tiba-tiba menyentuh tangan Nindya seraya berkata, ojo dibuka, itu belis. Mendengar hal itu, Ikrar, Ibu Sutini, dan Nindya pun langsung terkejut. Mereka terkejut bukan hanya karena Simba sudah sadarkan diri, melainkan tanggapan Simba terkait suara keributan itu merupakan suara yang dihasilkan oleh belis. Rumah iki wis dikepung belis. Rumah ini sudah dikepung oleh setan. Penjelasan Simba membuat pikiran mereka kacau balau. Hati mereka menjadi tidak tenang, manakala itu adalah sebuah serangan yang dilepaskan oleh para belis. Berarti keadaan Simba bisa semakin parah. Krar, iki kudu piye? Tanya Ibu Sutini. Krar lah, ini harus bagaimana? Hubungi Mas Arianto, suruh berangkat hari ini juga.
Jelas ikrar, Ibu Sutini segera menghubungi Pak Rianto. Karena keadaan sudah semakin parah, kemungkinan hal yang harus dilakukan oleh ikrar dan juga yang lainnya adalah mencegah serangan berikutnya. Namun sialnya Pak Rianto tidak bisa dihubungi sama sekali. Entah mengapa dalam kondisi yang sudah sangat parah ini, orang yang dinanti-nantikan tidak bisa dihubungi. Krar, orang bisa dihubungi. Tanya Bu Sutini. Krar, ini tidak bisa dihubungi. Astagfirullah, terus piye iki? Yah, gimana ini? Tiba-tiba Simba memanggil nama Ibu Sutini. Tini, Rene Nduk. Tini, kemarin nak. Nopo Bu, kenapa Bu? Ibu Sutini langsung mendekat. Dia langsung mengarahkan telinganya ke mulut ibunya yang sudah sulit untuk berbicara. Tini, nyawa aku wis ora bakal bisa diselamatke. Bengi iki bakal mulai. Dongakno aku yo Nduk, aku wis ora sanggup ngrasake penderitaan iki. Ibu Sutini langsung memeluk tubuh ibunya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Baginya kehilangan seorang ibu adalah hancurnya dunia. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar dan berbagi tawa selain menelan bulat-bulat segala kenyataan yang memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tangisan Ibu Sutini menyadarkan Nindya dan juga ikrar. Itu artinya nyawa Simba sudah tidak bisa tertolong lagi. Bu, kenapa Simba gak dibawa ke dokter? Tanya Nindya. Ini bukan penyakit medis, Duk. Ini serangan santet. Medis pun tidak akan sanggup untuk mengetahui penyebab dan obatnya. Jelas Ibu Sutini dengan wajah yang sudah penuh dengan tetesan air mata. Akhirnya Ibu Sutini pun mulai mengikhlaskan keadaan ibunya. Hanya ia benar-benar menunggu waktu sampai waktu yang sudah dijanjikan ibunya benar-benar tiba. Singkat cerita, Ibu Sutini menyuruh kepada Nindya dan Ikrar untuk keluar kamar. Tujuannya adalah agar Simba bisa beristirahat dengan tenang di masa-masa akhirnya. Bu, kok kita keluar? Tanya Nindya. Simba mau istirahat, jawab Ibu Sutini. Tapi Nindya mau temani Simba, Bu. Simba butuh ketenangan. Nindya memaksa untuk bisa masuk ke dalam kamar, namun langkahnya langsung dicekal oleh Ikrar. Mas, lepasin aku. Aku mau menemani Simba. Aku mau berada di samping Simba di masa-masa akhirnya. Aku gak mau kehilangan orang terdekat lagi. Mas, jangan cekal aku. Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung berlari ke ruangan depan. Ia benar-benar membenci seseorang yang bernama Darmain. Jikalau Darmain benar-benar manusia seutuhnya, mungkin Ibu Sutini akan menggorok lehernya terlebih dahulu. Ini bukanlah pertama kalinya Ibu Sutini kehilangan orang yang benar-benar dicintainya. Suaminya yaitu Pak Ajis adalah korban dari kejahatan santet yang diarahkan oleh Darmain, dan sekarang ibunya akan menjadi korban berikutnya. Nindya, kamu harus bisa mengerti perasaan Simba. Jelas Ikrar. Tapi Simba butuh seseorang untuk menemaninya. Simba tidak membutuhkan itu. Lalu apa yang dibutuhkan Simba? Simba hanya butuh rantai dan kutukan santet ini selesai. Kutukan santet? Maksud Mas apa? Nindya mulai bisa menahan diri. Air matanya menetes secara perlahan. Keluarga kita dari dulu sudah terkena kutukan santet. Maka dari itu, Simba menginginkan ketenangan agar dirinya bisa memutuskan rantai santet itu sendiri. Kenapa harus keluarga kita? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Apakah ini masih ada hubungannya dengan mantan suamiku dulu, si Romi? Ibu Sutini langsung berteriak kencang. Sudah, jangan bahas itu lagi. Baik Darmain dan juga Romi, keduanya adalah iblis yang berwujud manusia. Mereka semua yang telah mengacaukan ketenangan hidup kita semua. Waktu semakin berjalan, mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkan diri.
Sekarang, Pak Arianto bukanlah harapan. Yang menjadi harapan satu-satunya adalah keajaiban. Jikalau memang yang dikatakan oleh Simba benar, maka malam itu juga Simba akan meninggal dunia. Sore harinya Nindya pergi ke dapur, tujuannya adalah ingin membuatkan teh untuk dirinya sendiri. Namun, ia masih ingat akan pesan yang dilarang oleh Simba bahwa belis-belis berada di luaran pintu belakang. Tangannya sudah gatal, Nindya ingin sekali membukakan pintu belakang dan memastikan apakah Darmain berdiri di sana. Apakah belis-belis yang dikatakan oleh Simba benar-benar nyata? Saat jari jemarinya menyentuh daun pintu yang terbuat dari kayu itu, hati Nindya menjadi deg-degan. Pikirannya tidak karuan. Entah mengapa baru kali ini dia merasakan hawa merinding yang sangat begitu kuat dari arah pintu belakang itu. Dan tiba-tiba, telinganya berdenging dengan keras. Nindya langsung mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, yang benar-benar sangat mengerikan. "Nindya, kenapa kamu takut?" Nindya langsung menjatuhkan cangkir yang masih berisi air teh panas. Tumpahan air itu mengenai kakinya. Aduh, panas sekali. Dan tiba-tiba, ada suara lagi yang memanggil Nindya. Kali ini suaranya berasal dari arah kamar mandi. "Nindya, kamu tidak kangen Bapak?" Nindya langsung menengok ke arah kamar mandi. Ia melihat sosok bapaknya sudah berdiri sambil melebarkan kedua tangannya seolah-olah ingin memeluk Nindya yang masih berada di hadapan pintu belakang. Bapak ngapain di situ?" Ibu Sutini mendengar ocehan Nindya menjadi curiga. "Nindya, kamu itu ngomong sama siapa?" Kaki Nindya mulai melangkah ke arah sosok bapaknya. "Bapak rindu kamu, Nindya." "Nindya juga rindu Bapak." Dengan kaki yang diseret-seret karena melepuh, Nindya tetap berjalan ke arah sosok bapaknya itu. Dia tidak tahu bahwa itu bukanlah bapaknya. Ibu Sutini melihat cangkir yang sudah terjatuh di lantai. Ia juga mendengar suara seretan kaki yang mengarah kepada kamar mandi. Nindya sekarang sudah berada di pelukan bapaknya. Ia merasa kalau yang ia peluk adalah bapaknya. Namun, ketika Ibu Sutini melihat ke arah kamar mandi, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang sedang dipeluk oleh Nindya adalah Nindya. Itu pocong, Nindya. Nindya langsung mengarahkan wajahnya ke arah sosok yang menurutnya adalah bapaknya. Dan ketika ia melihat dengan jelas, ternyata sosok bapaknya berubah menjadi sosok pocong yang wajahnya telah mengelupas dengan bau yang tidak sedap dan benar-benar sangat busuk. Nindya pun langsung pingsan seketika pada kala itu. Secara bersamaan, keluar kabut tipis yang berada di sekitaran Nindya. Pocong itu langsung hilang seketika. Ibu Sutini langsung menuju ke arah Nindya dan sembari memanggil-manggil nama Ikrar. Mas Ikrar, tolong aku Mas." Ikrar langsung menuju ke arah sumber suara. Ia terkejut saat melihat Nindya telah pingsan. "Kenapa Bu?" "Nindya barusan memeluk pocong." "Pocong?" "Iya, dia memeluk pocong seperti memeluk bapaknya sendiri." "Jangan-jangan ada apa, Ikrar?" "Simba." Ikrar langsung berlari ke kamar Simba. Ia tahu rumahnya sudah dijebol oleh Darmain. Itu berarti kemunculan sosok pocong itu adalah umpan dari mereka semua agar kecolongan dalam menjaga Simbanya. Ketika Ikrar membuka pintu kamar, ia telah melihat kondisi Simba sudah tidak baik-baik saja. Wajahnya memucat. Ikrar langsung mengecek pernafasan Simba dan ternyata Simba telah meninggal dunia. Langit tiba-tiba menurunkan hujan. Suara kilatan petir di mana-mana. Ibu Sutini langsung menuju ke arah kamar sambil merangkul tubuh Nindya yang sedang pingsan. "Mas, Ibu kenapa Mas?" tanya Ibu Sutini. "Simba meninggal dunia," jelas Ikrar. Tangis Ibu Sutini kemudian pecah pada kala itu. Ia tidak sanggup mendengar kabar berita yang begitu sangat memilukan.
Tubuhnya langsung jatuh tidak berdaya bersamaan dengan tubuh Nindya. Ikrar segera membantu keduanya yang benar-benar sangat letih dan terpukul akan kejadian tersebut. Tiba-tiba, Ikrar mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Ia menyadari bahwa teror dan serangan Darmain belum selesai. "Bu, tahan sebentar bu, ada yang ingin aku bereskan." "Mau kemana mas?" "Aku ingin membunuh Darmain." Ikrar pun bergegas ke arah pintu belakang. Ia mengambil sebuah golok untuk bersiap diri menggorok leher Darmain. Mungkin saja Darmain sedang berada di belakang pintu. Itu adalah kesempatan emas untuk Ikrar untuk menghentikan langkah Darmain selanjutnya. Dan saat Ikrar membuka pintu, hujan deras disertai angin menghantam tubuhnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Darmain. "Darmain, di mana kau? Kemari kamu, ayo lawan aku." Tiba-tiba, kilatan petir memberikan sebuah cahaya di sebuah pepohonan pisang. Cahaya itu memperlihatkan seseorang yang sedang berdiri tegak dengan menggunakan kupluk hitam yang menutupi kepalanya. Namun di belakang orang itu telah berdiri puluhan pocong yang sudah berjejer rapi serta kemudian, "Darmain, kenapa kamu tega membunuh semua keluargaku?" Tubuh Ikrar tiba-tiba menjadi lemas. Energinya seperti diserap oleh mereka yang telah berdiri di pepohonan pisang tersebut. Bersamaan dengan itu, kabut langsung menutupi mereka, dan tidak berselang lama, mereka hilang dimakan kabut. Keesokan harinya para warga langsung bertakziah. Bersamaan dengan itu juga Pak Arianto dan juga keluarganya datang. Mereka semua terkejut saat mendapati Simba sudah meninggal dunia. Tidak ada perkataan yang dikeluarkan dari mulut Pak Arianto saat itu, namun dirinya tahu jika akhir dari semuanya adalah kematian. Karena dendam yang sudah terlahir lama akan mendewasakan dendam tersebut dan yang lebih kuat lagi. Bahkan sampai kemanapun atau kapanpun waktunya, anak ketiga dari Pak Arianto langsung menuju ke belakang pintu. Ia seperti merasakan sesuatu yang berada di belakang pintu rumah Ibu Sutini. Ikrar yang mengetahui kejanggalan tersebut langsung berkata, "Kelak anakmu yang akan menumpaskan kutukan santet berikutnya. Semoga saja." Kita berharap kepada terah dari ibunya. Kenapa memang dengan terah ibunya? Terahnya sudah mendarah daging pada anak ini. Mungkin saja dia yang akan menghentikan kutukan santet bila waktunya telah tiba. Doakan agar anak ini bisa menjadi penyelamat bagi keluarga kita semua. Mendengar hal itu, Ikrar hanya tersenyum. Ia langsung bertanya kepada anak ketiga dari Pak Arianto, "Dek, lihat apa lagi?" Anak kecil itu cuma menggeleng-geleng kepalanya. Itu berarti Darmain dan pasukannya sudah tidak berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi mereka semua tetap waspada manakala serangan selanjutnya akan tiba. Dan sampai sekarang kutukan tersebut masih dipertanyakan. Apakah kutukan santet tersebut masih ada atau sudah dihentikan? Pak Arianto ini menegaskan, kelak anak ketiganya lah yang akan menghentikan kutukan tersebut dan berhasil mengungkapkan siapa itu Darmain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak keseluruhan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang belum menyaksikan ataupun menonton santet tembus kelor dan juga santet kembang amben, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu karena ceritanya itu nyambung dari awal sampai cerita yang ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video dan cerita yang selanjutnya. Tetap di channel ini, di channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.